warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen penguji uji kinerja BPK dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Thorik Mustafid SPDI. Saya adalah guru MI Ma'arif Gandrung Manis, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sekaligus mahasiswa PPK dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 2 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini, Senin tanggal 29 November 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN praktek pembelajaran secara luring di madrasah kami, DMI Ma'arif Gandrung Manis, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan kepada Bapak Ibu dosen pembimbing. Semoga berkenan dan memberikan nilai yang terbaik. Ini juga kami perkenalkan ada kartu anggota saya sebagai peserta UKIN, peserta uji kompetensi dan di periode pendidikan bawah haji guru periode angkatan kedua jurusan Fikih di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Demikian perkenalan dari kami. Selamat menyaksikan video pembelajaran kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para siswa-siswi kelas 4 MI Ma'arif Gandrung Manis, untuk kali ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran materi fikih tentang masih dalam rangkaian tanda-tanda balik, yakni tentang hal-hal apa saja yang akan kita pelajari terkait tentang hal-hal yang dilarang bagi orang haid dan orang yang mimpi basah. Nah, dari pelajaran ini nanti kita semuanya akan tahu apa saja yang diharamkan, apa saja yang dilarang bagi orang-orang yang haid dan orang yang sedang mimpi basah. Akan tetapi sebelum pembelajaran dimulai, akan lebih baiknya marilah kita awali pembelajaran pada siang hari ini dengan membaca doa. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Ya, baiklah. Bagaimana untuk kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Iya, terima kasih. Semangat kalian menjadikan Pak Guru juga lebih semangat dalam mengajarkan materi fikih pada kesempatan pagi hari ini. Tentunya kalian semua masih ingat ya pelajaran terdahulu tentang materi fikih ini, ya. Pada kemarin kalian sudah semangat, semuanya berada dalam keadaan sehat, sudah sarapan, sudah mempersiapkan diri untuk menyambut pelajaran. Hari ini Pak Guru lihat untuk semuanya sudah lengkap ya, semuanya berangkat dari jumlah siswa sebanyak 26 peserta. Ya, alhamdulillah. Kali ini kita
melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang materi tanda-tanda balik. Masih ingat apa enggak ini anak-anak, untuk tanda-tanda balik yang pelajaran terdahulu ada apa saja? Ada berapa ya? Ingat kembali, yang pertama haid bagi perempuan ketika sudah usia 9 tahun. Yang kedua, mimpi basah bagi laki-laki ketika sudah usia 9 tahun. Yang terakhir, tidak haid, tidak mimpi basah bagi laki-laki ataupun perempuan ketika sudah genap usianya 15 tahun, itu juga sudah balik. Ingat ya. Jadi tanda-tanda balik itu kemarin ada 3. Yang pertama haid untuk perempuan, mimpi basah atau ihtilam untuk laki-laki, dan yang ketiga sudah genap 15 tahun meskipun belum pernah haid bagi perempuan, belum pernah mimpi basah bagi laki-laki. Ya, seperti kemarin itu sudah disampaikan, kalian harus ingat. Jadi materi tanda-tanda balik yang ketiga ini adalah tiga-tiganya itu ketika salah satu sudah mengalami, bagi laki-laki sudah pernah mimpi basah, perempuan sudah pernah haid, ataupun belum haid bermimpi basah sudah genap 15 tahun, maka kalian semua namanya sudah balik. Artinya apa balik itu? Balik artinya itu sudah sampai pada pada kedewasaan, dan sudah sampai saatnya kalian mengerjakan ibadah, harus bertanggung jawab. Karena kalau sebelum balik, seorang anak belum balik, masih kecil, usia TK, belum sholat, bangun subuh kesiangan, itu sudah dosa apa belum? Belum, karena usianya masih kecil. Tetapi kalau sudah balik, ini kalian harus bertanggung jawab. Artinya yang tadinya sholatnya masih jarang menjadi lebih disiplin. Yang tadinya ibadahnya masih sama temannya, masih suka tidak, ya kalau masih ada, masih berat. Sekarang kalau sudah balik, harus lebih tanggung jawab, lebih disiplin dalam menjalankan ibadah. Dan kita dalam hal ini, hari ini kita pelajari apa saja bagi orang yang sedang haid yang tidak boleh. Orang kalau haid kemarin usia paling sedikit itu sekitar 9 tahun. Paling sebentar mengalami haid itu hanya sehari semalam atau 24 jam. Umumnya kemarin berapa ya kalau haid ya? Umumnya orang mengalami haid itu kira-kira 6 sampai 7 hari. Paling banyak 15 hari. Kalau melebihi 15 hari, masih keluar darah, itu namanya bukan darah haid, tetapi darah apa kemarin ya? Darah apa ya? Istihadah. Bagus Mas Aisyah. Kalau melebihi 15 hari masih mengeluarkan darah, ini namanya darah istihadah. Ataupun kurang dari sehari semalam, seperti kemarin Pak Guru contohkan, ya, keluarnya zuhur, baru sampai asar jam 5 sore sudah berhenti terus nggak keluar lagi. Nah ini juga sholatnya harus dikodok, harus diganti. Sholat zuhurnya asarnya belum sholat, dikira itu darah haid, padahal berhenti belum mencapai sehari semalam. Nah itu namanya bukan darah haid. Ya, ingat-ingat ya. Orang perempuan, laki-laki apa harus wajib itu? Laki-laki apa wajib tahu tentang ilmu-ilmu ini? Ya wajib tahu. Besok kalau sudah besar, sudah punya istri, istrinya diberitahu ya, diajarkan tentang ketika haid seperti itu. Jadi, nah sekarang kita lihat dalam materi yang akan Pak Guru sampaikan, apa sih yang termasuk dilarang bagi orang yang haid dan orang yang mimpi basah. Ya, dan kemarin kita beri gambaran. Yang pertama, hal-hal yang dilarang bagi orang yang haid adalah mengerjakan sholat. Ya, tidak boleh haid itu mengerjakan sholat. Yang kedua, puasa. Ya, bagi orang yang haid juga tidak boleh puasa. Terus yang selanjutnya apa lagi?
tawaf atau mengelilingi Ka'bah juga tidak boleh. Terus membaca Al-Quran tidak boleh, memegang Al-Quran tidak boleh, lalu apalagi berdiam di dalam masjid atau iktikaf. Nah, hal-hal itu merupakan sesuatu yang tidak boleh atau haram ketika orang sedang atau menjalankan sholat. Orang sedang tetap puasa, saya daripada nanti mengkodok atau mengganti di setelah Syawal puasa lagi kan capek ya, mending puasa saja lah ya. Enggak, meskipun sedang haid anak perempuan karena malas nanti mengganti tetap puasa saja. Itu bagaimana hukumnya? Hukumnya malah dosa, malah haram ya, karena nggak boleh, karena itu sudah ketentuan syariat. Ketika sedang mengalami haid orang perempuan tidak boleh untuk berpuasa, wajib mengkodok atau mengganti. Tapi ingat, yang wajib diganti hanya puasanya. Sholatnya wajib diganti apa enggak? Tidak ya, orang haid tidak sholat misalkan selama 7 hari, enggak, tidak wajib untuk mengkodok sholatnya. Seperti itu. Begitu juga tentang hal-hal yang dilarang bagi orang yang mimpi basah. Ada perbedaan apa enggak? Itu perbedaannya yang dilarang bagi orang yang mimpi basah dan orang yang haid. Perbedaannya yaitu hanya pada kalau orang mimpi basah wajib mengerjakan puasa, kalau yang orang haid tidak boleh puasa. Itu di situ. Yang lain sama. Orang yang mimpi basah belum mandi ya tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh berdiam di masjid, tidak boleh di sholat, tidak boleh membaca Al-Quran. Nah, ini termasuk hal-hal yang tidak boleh bagi orang yang mimpi basah. Coba kita lihat tayangan yang Pak Guru akan sampaikan terkait materi mimpi basah. Ya, di dalam materi ini apa sih yang terjadi? Kalau mimpi basah apakah sama dengan kompon? Kita lihat. Mimpi basah terjadi ketika seorang laki-laki tidur kemudian secara jauh sudah mengeluarkan mani atau sperma. Nah, mimpi basah lain dengan kompon atau kencing di celana. Jangan-jangan anak yang masih kalau tidur suka ngumpul kok. Saya mimpi basah ini. Nah, itu bukan ya. Bukan mimpi basah, itu bukan ngompol, tapi mengeluarkan cairan yang dalam bahasa agama disebut sebagai mani atau sperma. Itu mewajibkan mandi kalau mimpi basah mengeluarkan seperti itu. Nanti kalian akan mengalaminya ketika sudah berusia 9 tahun, akan mengalami apa itu yang disebut dengan mimpi basah. Tidur bangun-bangun sudah mengeluarkan sperma atau mani, itu tidak boleh sembarangan, harus mandi ya, dan ada beberapa hal yang tidak boleh ketika mimpi basah. Lanjut untuk materinya. Nah, ini. Ya, ada yang bisa bantu baca? Yang keras. Ayo, coba Mas Adil. Mimpi basah merupakan hasil besar orang yang mempunyai adat besar disebabkan mimpi basah disebut sebagai junub. Ya, orang yang junub, orang yang mimpi basah itu disebut sebagai junub. Lanjut. Ya, sekarang hal-hal apa saja yang dilarang bagi orang yang sedang mengalami mimpi basah? Sama dengan orang yang ya, hampir sama ini. Coba dilihat tadi. Yang pertama perbedaannya, kalau wanita haid dilarang untuk berpuasa, sementara orang yang mengalami mimpi basah tetap boleh berpuasa. Jadi ada kasus seperti ini. Ada apabila ada seorang dalam kondisi junub pas malam-malam bulan Ramadan, lupa kalau tadi ada suara
orang membangunkan sahur karena sudah sahur tadi habis terawih, tidur saja nggak bangun. Lah bangun-bangun sudah jam 5 pagi, sudah imsak apa belum? Sudah jam 5 pagi bangun-bangun, loh, kok saya basah, kok ada baunya seperti ini, kok bukan kompor. Oh, berarti namanya orang anak tersebut mengalami mimpi basah. Sudah jam 5. Apabila ada seorang anak dalam kondisi junub mimpi basah dan bangun setelah subuh jam 5, maka puasanya tetap sah, ya, meskipun belum bersuci, belum mandi. Jangan sampai kalian menyimpulkan, sudah waktu mimpi basah saya belum mandi, berarti saya ya puasanya enggak. Saya makan saja berarti. Nah itu nggak boleh, malah dosa ya. Jadi orang berpuasa itu tidak harus suci dari hadas besar. Jadi ketika ada kasus seperti ini, kalian tidur di malam bulan Ramadan, bangun-bangun jam 5 pagi sudah mimpi apa? Sudah waktunya sholat subuh, belum mandi, puasanya tetap sah. Tetapi kalau langsung sholat boleh apa enggak? Ya enggak, harus nanti mandi dulu. Jadi bedanya di sini. Ketika ada laki-laki mengalami mimpi basah di bulan Ramadan, bangun sudah jam 5 pagi, puasanya tetap sah, tidak membatalkan puasa yang namanya mimpi basah. Terus, ini yang perlu kalian pahami, kalian cermati. Lalu apa saja yang dilarang bagi orang yang sedang junub atau mimpi basah? Ya, yang pertama itu ada sholat, kemudian tawaf, mengelilingi Ka'bah, ya, jadi ada yang di gambar Pak Guru ini. Kemudian menyentuh Al-Quran atau mushaf. Mushaf itu lembaran-lembaran yang bertuliskan ayat Al-Quran. Itu namanya mushaf, menyentuh mushaf, membaca Al-Quran dan iktikaf atau berdiam diri di dalam masjid. Ini yang tidak boleh. Ya, ya demikian tadi untuk hal-hal yang dilarang bagi orang yang mengalami mimpi basah. Nah, ini yang tentang haid. Ya, haid kemarin secara bahasa artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Mengalir, bahasa Jawanya apa? Milik. Nah, mengalir itu dalam bahasa merupakan arti dari haid yang arti mengalir. Nah, ini termasuk yang menjadikan seorang wanita, anak perempuan dikatakan sudah balik. Sedangkan secara istilah, haid adalah darah yang keluar dari rahim wanita pada waktu tertentu yang bukan karena penyakit atau melahirkan, bukan juga karena istiadah. Kalau habis melahirkan namanya darah nifas. Terus, nah, warna darah haid biasanya merah, kehitaman dan agak sedikit kental. Minimalnya haid sehari semalam. Umumnya 6 sampai 7 hari. Maksimalnya haid 15 hari 15 malam. Itu yang perlu diingat. Ingat-ingat, meskipun anak laki-laki juga harus mengetahui tentang apa saja yang dilarang bagi orang yang sedang haid. Usia haid minimal 9 tahun. Ketika belum sampai 9 tahun maka anak tersebut ketika mengeluarkan darah bukan dinamakan darah haid tetapi darah istihadah, seperti itu ya. Istihadah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar kebiasaan haidnya atau di luar waktu haid serta bukan karena melahirkan. Ini yang termasuk. Nah, hal-hal yang dilarang ketika orang haid itu sama, ya, diingatkan kembali, sama saja dengan orang yang mimpi basah, cuma perbedaannya kalau orang haid ini wajib puasa, sementara orang yang mimpi basah itu wajib puasa, kalau yang haid tidak berpuasa. Seperti itu, tidak boleh puasa. Demikian untuk materi-materi pada
dan hari ini Pak Guru akan membagikan lembar berita tugas. Nanti kalian semua membentuk menjadi kelompok ya. Bagian sini nanti Pak Guru akan membentuk kelompok secara acak. Nanti setiap kelompoknya terdiri dari 5, ada yang 4, ada yang 5 nanti. Ya, untuk mengerjakan lembar kerja yang akan Pak Guru bagikan.
Ya, setelah Pak Guru membagikan tugas untuk mengamati, menyimpulkan, silakan supaya lebih jelas Pak Guru persilakan untuk mempresentasikan di depan kelas. Dari kelompok ini dulu perhatian. Mas siapa? Kelas bacakan. Mas Aisyah sudah merangkum terkait hal-hal yang dilarang bagi wanita haid atau yang mimpi basah. Berangkat ya. Ya, coba apa setelah pengamatan dari kelompoknya Aisyah tentang apa saja yang dilarang bagi orang yang sedang haid, ya, wanita yang sedang mengalami haid itu tidak boleh melakukan apa saja. Yang dilarang bagi orang yang sedang haid Apa saja? memegang Al-Quran, membaca Al-Quran, sedang sholat, mengelilingi Ka'bah, puasa, berdiam diri di masjid. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Mas Aisyah. Ya, ini untuk tugasnya sudah merangkum hal-hal apa saja yang dilarang atau tidak boleh bagi orang yang sedang mengalami haid. Dan dari kelompok Belah Utara, silakan Mbak Lisa. Ini baca sini. Ini. Sholat, menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, berdiam di masjid. Ya, tepuk tangan. Ya, di bawah. Ya, terima kasih tadi. Setelah kita mempelajari tentang hal-hal apa saja yang dilarang bagi orang yang sedang haid dan orang yang sedang nifas, bisa disebutkan kembali apa saja menurut lembar di tugas kalian? Yang pertama, orang haid dilarang apa itu digambar? Yang pertama, sholat, kemudian membaca Al-Quran, mengelilingi Ka'bah atau tawaf, terus berdiam di masjid atau i'tikaf. Perbedaannya, kalau yang mimpi basah wajib menjalankan puasa. Nah, setelah mempelajari materi ini, menurut kalian materi mengetahui hal-hal yang dilarang bagi orang yang mimpi basah dan orang yang sedang haid, pelajaran yang penting apa tidak? Ya, penting ya, karena kalian jadi tahu besok kalau mengalami mimpi basah, mengalami haid, kalian tahu apa saja yang tidak boleh, apa saja yang dilarang. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tentang mandi setelah haid atau setelah mimpi basah. Itu ada mandinya, namanya mandi wajib. Baiklah, kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Silakan tempat duduknya dikembalikan ke seperti semula, dan ke depan. Siap, silakan untuk ketua kelas dipimpin yang khusus berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah
wa arina batila batilan warzuqna jatina